Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Riantes Game. Di video kali ini aku akan ngetes main game Genshin Impact di HP Infinix Note 50 Pro, guys. Nah, untuk spesifikasinya HP ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G100 Ultimate dengan RAM 8/256 GB dan skor Antutunya ini di angka 433 ribuan poin. Kemudian untuk softwarenya ini di XOS versi 15.0.1 ya, udah di update terbaru dan ini udah di Android 15, guys. Seperti biasa di sini aku tesnya menggunakan jaringan WiFi, kemudian brightness dan volumenya seperti ini. Langsung aja kita ke game Genshin Impact-nya, guys. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya. Nah, di sini untuk settingan mode gamingnya kita aktifkan di mode performa, dan ini dia untuk fitur-fiturnya, ada bypass charging dan lain-lain, guys. Kalian lihat aja sendiri di sini. Kemudian di sini untuk grafiknya, di sini aku bakal setting di settingan rata kiri aja ya, di settingan terendah atau di lowest, tapi di 60 fps. Oke, nah di sini fps-nya dapetin di angka 40-an, 50-an fps, guys ya. Dan untuk baterainya ini ada di angka 56% ya. Langsung aja kita mulai. Oke, guys, ya di sini dapetin di 40-an fps pas jalan-jalan ya. Jadi ini udah lumayan. Di sini untuk speakernya udah stereo speaker ya, jadi untuk kualitas suaranya ini udah termasuk bagus tuh, dan nggak ada delay juga untuk suaranya, nggak ada keresak-keresak delay gitu, nyaman banget. fps-nya juga masih di 40-an, dan di sini untuk baterainya ada di angka 55%, cuy. Oke, di sini kita coba battle. Nah, di sini pas battle fps-nya udah turun ya ke 30-an. Dan untuk touchscreen-nya juga ini aman, nggak ada delay gitu ya, tuh aman banget. Tuh udah drop di 30-an, tapi masih di atas 30, guys, masih aman. Nah sekarang pas enggak battle ini fps-nya naik lagi ya ke 40-an fps. Oke, lumayan di 40-an fps. Oke, di sini kita bakal battle lagi. Drop ya fps-nya tadi ke 30 fps, 29 tadi. Langsung turun. Tapi masih playable, guys. Oke, nice. Dan pas battle mah ini turun ya fps-nya ke angka 30-an. Tuh. Tuh ke 30-an, 35. 36 ya, masih playable sih, guys. Meninggal. Oke, tadi turun ke 28 ya. Oke, di sini baru main sekitar 6 menitan ya. Kita coba cek dulu untuk suhunya. Ini ada di angka 39,4 ya, masih aman. Untuk suhunya belum berasa panas. Jadi kita lanjut main hingga mungkin sekitar 20 atau setengah jam gitu ya untuk main Genshin, supaya kita lihat apakah bakal panas atau enggak dan bakal ada drop fps di bawah 30 atau enggak nih. Oke, di sini udah mulai berasa, guys ya, frame dropnya. Nah pas masuk saat ini pasti bakal frame drop sih. Tuh ya, 28, 30. Oke, masih aman sih, dropnya cuma di 28. Oke, masih aman sih, ini termasuk yang aman untuk sekelas HP yang pakai Helio G100 gitu ya. Tuh 25 tadi, cuma nggak yang parah banget. Nggak seperti di Infinix Note 50, guys. Di Note 50 lebih parah, guys. Kalau yang versi Pro ini lebih baik ya untuk performanya. Dan panas juga nggak secepat di Note 50 biasa untuk panasnya. Masih adem-adem aja. Dan di sini untuk grafiknya sih cukup bagus ya, ini grafik lowest tapi masih cukup oke, nggak burik gitu ya. Soalnya ini untuk layarnya juga udah pakai panel AMOLED ya, AMOLED Full HD Plus, jadi udah mantap banget. Bezelnya juga tipis, jadi mantap nih untuk layarnya. Dan ini ya performanya sejauh ini masih oke sih untuk HP harga 2-3 juta kecil ya. Tapi memang bukan yang terbaik, guys, masih ada yang lebih bagus dari ini seperti Poco X7 itu lebih bagus ya untuk performanya. Kemudian iQOO Z9X itu juga lebih bagus dari Helio G100. Kita coba cek dulu untuk suhunya ya. Ini udah main sekitar 12 menit.
Wah, ini suhunya nggak gampang naik guys, baru di 40,5 derajat doang. Jadi ini suhunya termasuk yang nggak terlalu cepat naik guys, untuk suhunya nggak terlalu cepat panas. Jadi ini udah mantap banget untuk suhunya. Nah, di sini FPS-nya oke, masih di 30. Kadang drop 20. Wah, 23 drop nih guys. Wah, ini berasa banget sih dropnya. Anjir, hampir. Nah, pas ulti ini berasa frame dropnya guys ke 20-an. Tapi bukan yang parah banget, masih oke lah ya. Ada drop 25 fps, 23 fps. Drop paling parah di 23 fps sih cuy. Oke. Nice. Wis, datang lagi guys yang baru guys. Wis, tuh dropnya berasa banget pas banyak skill, pas banyak efek gitu ya. Ini berasa frame drop 20-an. Oke, nice. Selesai juga guys. Ya, overall masih cukup oke sih ya, walaupun masih ada beberapa frame drop ke 23 fps gitu ya, ke 25. Tapi ya masih playable banget. Masih playable banget ini guys. Tuh ya, untuk grafiknya masih berasa cakep sih guys, nggak berasa burik sama sekali. Cukup oke. Nah, di sini pas jalan-jalan lagi ini naik ya tadi ke 40 derajat ya, 40 fps. Tapi kadang drop, tapi naik lagi tuh 38 mendekati 40 fps kalau nggak battle gitu ya. Jadi ini udah lumayan sih ya, udah standar Helio G100 atau Helio G99. Ya, ini termasuk Helio G100 yang cukup bagus ya, nggak sejelek di Infinix Note 50 guys. Ini lebih bagus daripada Infinix Note 50 yang biasa gitu ya. Yang Pro entah kenapa ini lebih bagus cuy. Untuk FPS-nya dan juga untuk suhunya juga ini nggak sepanas di Note 50 biasa. Oke, kita coba cek dulu untuk suhu terakhirnya. Ini ada di angka 40. Gila, ini adem sih guys, 40 derajat doang cuy. Padahal di Note 50 biasa itu bisa tembus 43 guys untuk game Genshin Impact. Di Note 50 Pro itu cuma di 40,1 derajat ya yang paling panas di bagian layarnya ini. Tuh, malah di bawah 40. Wah, ini sih termasuk yang adem banget untuk main Genshin Impact ya. Dan di sini untuk total mainnya aku main sekitar 20 menit ya, dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 7% ya. Jadi main 20 menit baterai berkurang 7%. Nah, untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata di angka 37,5 fps ya. Bisa kalian lihat di sini untuk grafik FPS-nya memang naik turun ya, gak bisa stabil di 60 fps, bahkan nyentuh 60 fps juga jarang banget ya. Jadi pas jalan-jalan doang itu di 40-an fps, terus pas battle itu di 30-an fps. Tapi kadang ada drop ke 23, 25 fps gitu ya, di sekitaran segitu guys. Ya, overall ini masih cukup oke ya untuk Helio G100. Ya, ini FPS-nya mirip seperti Redmi Note 14 4G ya, tapi sedikit lebih bagus daripada Infinix Note 40 yang versi biasa ya. Yang Pro itu lebih bagus, FPS-nya lebih tinggi sedikit, dan yang paling penting untuk suhunya itu lebih adem, cuma di 40 derajat aja. Kalau yang versi non Pro itu bisa tembus sampai 43 derajat guys. Jadi udah lumayan nih cuy. Oke, mungkin segitu aja untuk gaming test kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video gaming test berikutnya.